diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita, Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita, Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan dengan asrar kedudukan keberkahannya. Allah berikan kemenangan, pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dimanapun berada yang sedang berjuang melawan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir demi membela agama. Ya Rabbana bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي ويرفع العلماء منكم درجات بما جمعوا من العلم والعمل. Allahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, kita masuk kepada pertemuan kedua kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Seperti biasa kita berharap keberkahan sholatan kamilah kita baca satu kali. Semoga Allah ijabah semua menjadi hajat kita, Allah muliakan kita, bahagiakan kita dan semua anak keturunan kita dunia akhirat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin lilladhi tanhalu bihi al-qadu wa tanfariju bihi وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى غمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Al-Babul Awwalu, bermula bab yang pertama itu fi fadlil ilmi wal ulama'i, pada keutamaan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mengajar ilmu dan belajar. Jadi malam ini insya Allah pada bab pertama kita akan banyak diberikan kabar gembira tentang siapa orang yang hadir ke majlis taklim dan menjadikan jaminan yang gak bakal meleset karena yang menyampaikan adalah Allah dan Rasulnya. Cuma memang menjadi rahasia umum, banyak orang yang anggap enteng janji dari Allah dan Rasulnya. Giliran dijanji nama manusia yang syarat dengan banyak kelemahan dan suka bohongnya, banyak orang yang yakin dan percaya. Giliran dijanji sama Allah, dia kagak yakin. Dijanji sama Rasulullah, dia ragu-ragu. Nah, kita akan lihat bahwa perihal kita diperbincangkan dalam tanda kutip di dalam Al-Quran. Perihal kita dijamin oleh Nabi telah disampaikan 1500 tahun silam
Dan kita akan tahu bahwa betapa beruntungnya mereka yang hadir di majelis taklim. Kenapa? Dari lantaran mereka akan mendapatkan jaminan bukan cuma urusan dunia tapi urusan akhirat juga. Ini yang kadang-kadang kita perlu beradu di dalam hati kita. Apa iya bisa begitu? Jalurnya lewat mana? Kita tugasnya mengimani saja. Salah satu cinta kita, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah mengimani apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala. Jadi pertama, Qala Allah Ta'ala, telah berfirman siapa Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini kalau dibuka akan menceritakan bahwa tentang gesernya kita dari tempat duduk kita di majelis taklim. Udah diceritain di dalam Al-Quran, istimewa banget. Ada orang datang, kemudian dia duduk di samping kita, kita mingser dikit, ngasih ruangan buat dia duduk. Itu diceritain di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu. Coba kita dengar ini surat Al-Mujadilah itu ayat 11, biar kita tahu bahwa nih duduknya kita geser sedikit di majelis taklim, belum lagi dengerinnya, belum lagi nyatet pelajarannya, baru mingsernya doang gitu. Surat Al-Mujadilah kita ketemu ayat 11. Itu saja orang cepat ketemu di HP-nya Al-Quran mulu isinya, aplikasinya. Orang kelihatan banget kalau cinta sama Al-Quran, aplikasi lain gak ada, Al-Quran semua. Surat Al-Mujadilah ya. Sudah ketemu saja. Juz 28 ya. Ayat 11. Udah, mikrofonnya udah. Ntar kalau istrinya sibuk, suaminya yang baca. Ada gak? Ada deh. Oh, nongol langsung orang ini. Ya, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل سروا إلى السجود فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Nah, boleh terjemahnya saudara? Hilang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan. Nah, sebentar sampai situ dulu, kelapangan untukmu. Tuh ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berikanlah kelapangan di majlis-majlis. Maka janji Allah ini dalam Quran, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Jadi nggak pernah berasa kesempitan. Kan orang kalau dalam masalah dia berarti merasa sempit. Hidup di dunia itu sampai dia bilang kayak sempit banget, langit kayak mau rontok, mau runtuh. Coba lihat betapa sampai di sini saja jemaah. Gesernya kita dari tempat duduk di majlis akan mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang ini ayat Al-Quran yang banyak orang kalau kita sebut ingkari nanti tersinggung, nggak percaya lah gitu, nggak yakin gitu. Kalau dia tahu yakin bahwa mereka akan menjadi orang yang berlomba-lomba, siapa yang nggak mau diberikan kelapangan dalam urusannya, dalam hidupnya? Dijanjiin sama manusia aja kita senang, apalagi dijanji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi ayat ini juga menyampaikan tentang betapa sederhananya ente punya masalah yang katanya berat, datang ke majelis taklim kelar urusan. Coba kalau kita lihat ayat ini, ayat Al-Quran, saya tidak mengada-ngada bahwa siapa orang yang mereka melapangkan pada saat di majelis ada orang datang kemudian kita geser dikit, maka kemudian Allah akan lapangkan semua urusan kita. Dan itu saja kayak ada terjemahan lanjutannya. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi pada saat ibu-ibu duduk atapnya langit, bawahnya jalanan MHT gitu, itu Allah tahu bagaimana perjuangan hamba-hambanya yang mereka di kesibukan kelelahannya masih tetap bisa meluangkan waktu hadir di majlis-majlis ilmu. Apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi bahasanya diberikan ilmu. Jadi pada saat kita datang kemari, kita percaya dengan majlis ini adalah majlis mulia karena Allah memberikan ilmu kepada kita, sehingga bisa mengetahui tempat-tempat di mana Allah memuliakan hambanya. Tapi kalau orang yang bukan yang menuntut ilmu doang, tapi diberikan ilmu bukan secara akademis, dia S1, S2, S3 nggak ukuran. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang akan membuat engkau menjadi takut kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Maka itu jamaah sekalian yang berbahagia, jaminan ini rasanya harus kita jadikan sebuah motivasi kuat. Benar ente dalam kesusahan, tapi kalau datang ke majelis taklim Allah akan urai kau punya kesusahan. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lagian kalau kita mau mikirin sedih tentang kesusahan yang kita dapetin, nggak nyelesai masalah. Kalau pengen kita keluar dari kesedihan, kita kudu menuju jalan keluarnya. Di antara dalam kajian ini adalah ketika engkau demen sama majlis taklim. Demen sama majlis taklim. Ai wa yarfa'il ulama, ai artinya Allah akan mengangkat al ulama, akan orang ulama minkum di antara kalian darajatin, beberapa derajat, bima jama'u minal ilmi wal amal. Nah ini definisi ulama, yaitu dengan sesuatu jama'u yang telah mereka kumpulkan. Siapa ulama? Minal ilmi wal amal, dari ilmu dan perbuatan. Jadi kudu nyambung tuh antara ilmu dengan amal. Kalau cuma ilmu doang dia banyak, hafalan Qurannya banyak, hafalan hadisnya banyak, banyak bacaan kitabnya, tapi amalnya nggak bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis, maka dia tidak disebut ulama. Karena disebut ulama adalah bima jama'u minal ilmi wal amal menurut Hadratus Syekh. Jadi kalau engkau mempunyai ilmu kemudian mengamalkan, nah itulah disebut ulama. Walaupun cuma sedikit, tapi mempunyai ilmu dan mengamalkan. Karena disebut orang yang berilmu apabila dia mengamalkan. Saya berikan contoh sederhana. Ibu bapak belajar tentang rukun sholat atau rukun wudu, hafal tuh, tapi giliran prakteknya, giliran wudu kaki duluan, orang nggak percaya dibilang bapak ibu pinter. Saya kata Ustaz Fatul Qorib, saya ngaji tuh tentang bagaimana cara wudu, iya, tapi pada saat prakteknya itu salah. Dari mana kita percaya ini punya ilmu? Ilmu itu adalah sesuatu yang kemudian pada prakteknya dia melakukannya. Itu disebut bima jama'u minal ilmi wal amal, mengumpulkan antara ilmu dan amal. Sama seperti ibu hadir terus ke majlis taklim, terus peringatan maulid, nggak ada yang bisa ngalahin majlis maulid kaum ibu. Setiap hari ada rapi semuanya, dan bajunya khusus kalau buat ibu-ibu kalau maulid.
Saking cintanya sama Rasulullah, kita perlu apresiasi. Tapi bila kemudian setelah maulid pulang kemudian menjadi istri yang tidak taat kepada suami, tetap aja gak punya ilmu namanya. Makanya hati-hati kalau nulis majlis itu jangan majlis taklim. Karena ada orang nulis majlis taklim majlis ngobrol-ngobrol jadinya. Bukan majlis taklim, majlis ilmu. Pada saat dia ngaji, kemudian begitu pulang dia dengar ceramah, dengar guru ngajinya, dia berubah iya. Sampai diceritakan dalam hadis gitu. Seandainya seorang istri mendapati suaminya sekujur tubuhnya dalam keadaan luka, maaf ya, kemudian dia bersihkan dengan lidahnya, maka itu masih belum bisa membalas kebaikan seorang suami. Artinya ketaatan dia kepada seorang suami. Begitu pulang ngaji malah ngomel-ngomel, ya Pak enak banget tuh tadi ada orang ngaji, tangan kanannya kita lihat jarinya ada emas semuanya, kita satu juga kagak. Jadi ngaji begitu pulang jadi malah berantem, mendingan kagak ngaji. Kalau memang akhirnya dibikin dosa, karena saya perlu ingatkan, ibu-ibu itu orang-orang hebat. Di tengah kesibukannya mereka masih tetap menyempatkan waktu untuk ngaji, karena tahu bahwa pada waktunya kita kembali kepada Allah kudu banyak bawa bekal. Tapi kadang-kadang nggak jamaah al-musyawarah, jamaah di mana-mana. Begitu pulang mereka tidak mengamalkan apa yang didengarin atau disampaikan pada saat ada di majlis taklimnya. Ini mudah-mudahan karena nanti akan mengajak kepada kita di sini Nabi SAW bersabda, ente yang sedang datang ke majlis taklim al-musyawarah adalah orang yang Allah jadikan akan mendapatkan kemudahan menuju ke surga. Bicaranya ke surga, karena dunia kekecilan buat ngebalas orang yang duduk berlama-lama di majlis taklim dari sholat isya berjamaah. Udah berapa banyak kalimat-kalimat thayyibah yang diucapkan. Orang Ibnu Abbasin telah berkata, Ibnu Abbas ini paman Nabi. Abbas paman Nabi, Ibnu ponakannya, anaknya Abdullah bin Abbas. Jadi sepupunya Nabi kalau Ibnu Abbas. Ini sahabat Nabi yang namanya Abbas radhiyallahu anhu, orang yang punya keramat. Satu waktu dalam keadaan tidak turun-turun hujan, para sahabat bertawasul dengan menyebut nama Abbas paman Nabi, turun hujan. Kedudukannya paman Nabi. Abbas punya anak Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kata Ibnu Abbas, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Derajatnya orang-orang yang punya ilmu itu di atas orang yang beriman, dengan di atas orang beriman itu bisa mi'ati darajatin, dengan 700 derajat. Kalau dia datang ke majlis taklim mencari ilmu, kemudian dapat dia pakai, maka ini menurut Ibnu Abbas derajatnya itu adalah 700 kali lipat derajatnya dari orang yang beriman. Ma baina darajataini khamsumi'ati amin. Bermula sesuatu antara dua derajatnya itu kan 700 derajat, 1, 2, 3 sampai 700. Dari satu derajat ke derajat yang kedua jaraknya itu 500 tahun perjalanan, khamsumi'ati amin. 500 tahun. Jadi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang terus berikhtiar untuk mendapatkan pengetahuan yang akan mendekatkan diri kepada Allah, menginginkan keridhaan Allah, maka diceritakan mempunyai derajat yang begitu dahsyat tingginya. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah bersaksi siapa Allah annahu, bahwasanya Allah, bahwasanya kelakuan itu la ilaha, tidak ada Tuhan illa huwa, kecuali Dia Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang punya ilmu. Oh, Imam Bilqis itu tulisannya Bilqis tuh. Kata Hadratus Syekh, fabada Allah Ta'ala binafsihi, maka memulai siapa Allah Ta'ala binafsihi, dengan dirinya. Syahidallahu, Allah bersaksi.
Wasanna bimalaikatihi, dan nomor yang kedua bimalaikatihi, dengan malaikatnya. Wal malaikatu wasallata bi ahli ilmi, dan menjadikan urutan ketiga ahli ilmi, orang yang punya ilmu. Jadi punya ilmu ini bukan ukuran banyak. Jadi ilmu sedikit tapi diamalkan namanya punya ilmu. Biar dia banyak, biar dia ngaji kemana-mana, tapi pada prakteknya dia tidak melaksanakan, maka semuanya dia tidak punya ilmu. Ilmu itu dikerjain, yang diamalin. Ibu misalnya sholat tahajud, ada orang yang hafal dalilnya dari Al-Quran, dari hadisnya tentang sholat tahajud, kemudian dia tidak melaksanakan sholat tahajud. Ibu cuma dengar di majelis taklim bahwa keutamaan sholat tahajud, kemudian ngerjain sholat tahajud. Yang punya ilmu yang ngelaksanain sholat tahajud, yang dia punya hafal dalil banyak banget, tapi dia tidak mengerjakannya, berarti tidak ada ilmu pada diri dia. Jadi ilmu itu syaratnya kata halatus syekh bima jama'u minal ilmi wal amal. Kata Bayi Hashim Asy'ari, dengan apa-apa yang telah mereka kumpulkan dari ilmu dan amal perbuatannya. Jadi biarin kita kalah jalan, yang penting menang buah. Ngajinya gak jauh-jauh di Al-Musyawarah atau utek-utek di Waludoyong, tapi bolehannya banyak. Kenapa? Dia sholat tahajud, dia sholat duha, dia puasa Senin Kemis, dia berkata dengan baik. Maka biarpun dia tidak belajar jauh, kalau orang main congklak, jalan kalah jalan, tapi dia menang buah. Yang berabe adalah menang jalan doang, buahnya kagak ada. Kan ilmu buahnya adalah amal dan perbuatan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon kagak berbuah, kagak ada yang bisa menikmati. Ya ditungguin lu belajar lama-lama, nggak taunya buat di kampung sendiri, kagak ada manfaatnya, berarti nggak ada buahnya. Tapi begitu dia berbuah, itulah yang disebut orang yang ilmunya manfaat. Wanahika bihada, dan cukuplah untukmu dengan ini, yakni Allah menyandingkan. Nomor pertama adalah menyebut namanya, kemudian malaikatnya, dan kemudian ahli ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi. Syarafan, apanya kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan, wa jalalatan, dan keagungan, wa nublan, dan kemuliaan. Cukup ini menjadi jaminan bahwa engkau yang datang ke majlis taklim Al-Musyawarah, engkau menjadi orang yang berbesar hati karena namamu disandingkan dengan Allah dan para malaikatnya di dalam Al-Quran, karena engkau berusaha untuk mencari ilmu. Datang di majlis taklim. Karena ibu bapak mereka yang tidak hadir di majlis taklim, nggak suka ya di majlis taklim, sibuk aja dengan urusan dunia, hidupnya gersang. Setan akan terus berada dalam lingkaran rumahnya, dari lantaran tidak ada amalan atau nasihat yang membuat mereka untuk berbuat ibadah kepada Allah. Makanya kita suka temuin ada orang-orang yang alergi banget dengan majlis taklim. Kadang-kadang bukan karena merasa udah bisa, karena emang ogah jadi orang benar. Nah itu berapa? Kan ada juga orang yang udah merasa bisa, ya paling disampaikan itu aja. Padahal dia lupa duduknya udah berbeda, melangkahnya udah beda. Nanti kita akan lihat bagaimana mereka terlibat kepada orang-orang yang datang ke majlis taklim Al-Musyawarah. Dalam kitab ini akan dibahas, dan semua majlis taklim. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, hanya saja yang takut kepada Allah min ibadi, dari hamba-hamba Allah. Siapa? Al-ulama, orang-orang yang punya ilmu, yang dia berilmu dan mengamalkan. Saya perlu ulang ini berkali-kali supaya tidak misunderstanding. Jangan mengatakan bahwa ini orang yang udah dipanggil sebagai seorang ustaz, dipanggil sebagai seorang kiai. Enggak, bukan. Yang disebut ulama adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkan. Kalau dia hanya mempunyai ilmu dan tidak mengamalkan, maka itu kemarin saya pusat jarak, kayak ada kepukul saya punya hati gitu, kayak didodok. Ketika saya ceramah maulid subuh di Pondok Kelapa, di komplek perumahan,
begitu selesai, ini tadi saya sampaikan juga karena memang ini ketemu langsung. Ada orang begitu selesai umur 70 tahunan, seorang laki-laki datang ke saya sambil menangis. Baru kemarin Nabi, dia bilang, Ustaz, saya berdosa apa enggak? Emangnya kenapa? Karena setiap menyebut mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badan saya bergetar dan saya menangis. Gak sanggup. Itu dicerita menangis. Tapi kalau mendengar nama Allah, nggak buru-buru nangis. Maka saya bilang itu nggak bisa dipisahin, including salah satu bukti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Tapi yang menjadi pelajaran adalah tuh ente didatangi Haji Sarip dengan seorang laki-laki yang dia secara keilmuan boleh jadi nggak terlalu banyak, tapi dia betul-betul mencintai baginda Rasulullah. Dia nggak hafal banyak sholawat boleh jadi, dia nggak hafal banyak dalil di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi tentang keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi fakta yang ada, dia datang kepadamu dan berkata, setiap dia mendengar dan menyebut nama Nabi, dia nggak tahan nahan air mata dan bergetar sampai dia bilang hampir mau pingsan. Allah Akbar. Saya gel-gel itu, ya Allah, enak betul. Ada orang yang mendapatkan karunia dari Allah, hatinya begitu empuk, lembut dia. Ya, kita kalau mau jujur Pak, apalagi kalau disebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergoncang, bergetar dia punya hati. Gelisah kita harusnya bila menyebut nama Allah atau diperdengarkan nama Allah, kemudian nggak ada sama sekali dalam hati. Yang paling gampang dah kalau dengar suara adzan, itu kan asma Allah itu nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak orang yang kemudian ngambil kesempatan, kemudian berkata bahwa suara adzan mengganggu. Kebayang nggak bagaimana hati itu orang? Boro-boro menjadi girang atau bergetar, merasa terganggu dengan kumandang adzan. Ente tahu nggak itu kalimat yang disebut Allahu Akbar menolak bencana bukan hanya engkau. Kalau kita kemana-mana kemudian dalam keadaan bahaya, ada ombak tinggi, kemudian diajari memburu kita, adzan, ada angin kencang, kemudian keluar rumah, adzan, jangan takut, adzan, karena tunduk semesta raya dengan kumandang adzan. Wah, kita ingat betul tuh, masih kecil guru-guru kita, orang tua kita tertanam di dalam hati. Kalau ada angin kencang, ada yang kira-kira mau begitu mengerikan, itu jangan mundur, keluar ke rumah, ada, bukan disuruh muntah. Aduh, mana ada yang bisa menang dengan kalimat yang begitu agung, Allahu Akbar, membelakangan. Jadi pada ini diajari tentang kalimat Allahu Akbar itu tidak mempunyai aura apa. Makanya justru malah kabur dari masjid. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan adzan. Pindah dia punya rumah, pindah. Ini apa sih yang begitu pindah biar kepanasan. Tapi aneh aja dia punya hati ngaku beriman kepada Allah tapi gelisah. Ustaz ini mengganggu tidur kita. Subuh emang udah waktunya bangun. Kecuali ada yang adzan jam 12 malam baru omel ini. Kan adzannya emang waktu subuh. Kemudian terhimnya dia menjelang waktu subuh biar siap-siap. Kalau tiba-tiba adzan berapa? Saya aja bilang Ustaz Jalal terima kasih betul kalau di masjid bikin pengumuman sebelum sholat Jumat. Ketolong kita. Bagaimana kalau tiba-tiba adzan? Berapa kerupuk kita? Padahal mandi itu menjadi sunnah. Boro-boro bisa mandi kita. Cuman orang justru cari celah dan nggak mau terima kasih. Begitu sejalan udah assalamualaikum, udah dikit lagi itu berarti. Udah 10 menit lagi kalau kita enggak ya. 10 sampai 15 menit. Tergantung yang amal sih kata beliau. Kalau yang amal banyak bisa setengah jam. Karena beliau tidak mau mengecewakan orang yang amal buat pembangunan masjid kecuali satu-satu dibacain Fatihah. Itu emang aturan dari Al-Quran begitu. Kita harus mendoakan mereka. Washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Doain mereka yang suka memberikan memberikan bantuan sedekah.
karena mereka akan menjadi tenang dari lantaran doamu. Itu dalam sejarah kalimat jarang-jarang tuh orang ngumumin satu-satu. Tapi buat orang yang dengki mah pakai nyalain juga tuh ada ya. Sekalian aja satu disebut 5 orang doain, beda ya akhi. Ente tinggal doain aja males dia ngeluarin duit buat bantuin masjid. Ya kan saya ada 20% lagi sejauh ada 100% lagi belum. 50% lah ya, udah ganteng kelihatannya. Wa qala Allah Ta'ala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat kebaikan-kebaikan itu ulaika bermula mereka, hum ya ulaika itu khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jadi itu kalau yang beramal bersedekah, beriman, kan iman dibuktikan dengan perbuatan. Apa yang disebut iman? Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa amalun bil arkan. Dia ucapin, dia benerin di dalam hati, kemudian diwujudkan, dia jawantahkan dengan perbuatan. Ila qauli ta'ala dari kalimat khasyiya rabbah, sampai kepada firman Allah Ta'ala, itulah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi kan kalau kita baca innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Lanjutannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang pantas buat mereka surga. Dan ibu bapak, ini perihal kita, dan kita berharap kita masuk di dalamnya. Ikhtiar kita ngaji bukan cuma urusan dunia, tapi ikhtiar kita buat khalidina fiha abada, selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sama mereka. Lihat bagaimana Allah ridho kepada hambanya, indikasinya gampang. Ketika kau punya badan mudah diajak melakukan ketaatan, ketahuilah Allah ridho kepadamu. Itu dia indikasinya. Ketika engkau sulit untuk melakukan kebaikan atau bahkan anti kepada kebaikan, ke majlis-majlis taklim, ketahuilah bahwa pada dirimu tidak ada, jangan-jangan tidak ada keridhaan Allah, karena kau dibuat terhalang dari majlis-majlis di mana Allah akan memberikan rahmatnya. Jadi kalau kita bisa datang, makanya ada salafun soleh yang begitu sholat, bersyukur lagi dia sholat lagi, bersyukur karena bisa sholat, bersyukur karena bisa sholat dengan sholat. Begitu dia sholat syukur lagi, dia bersyukur lagi dengan sholat sebelumnya, bersyukur lagi sampai 500 rakaat. Karena saking girangnya dia punya badan bisa diperkenankan oleh Allah dan ruku dan sujud. Bapak ibu tanya kepada mereka yang ngentengin perihal sholat, mereka pengen masuk surga, mereka pengen masuk surga, mereka takut sama neraka. Yang kagak sholat nih, yang katanya beriman terus sholatnya ogah-ogahan, belang rentong kalau bahasa gitu, entar sholat entar kagak, banyakan kagaknya. Tanya sama mereka, mereka takut sama neraka, mereka pengen mendapatkan surga, tapi mereka punya badan begitu berat melakukan kebaikan. Makanya pada saat Nabi berkumpul bersama para sahabat, kemudian Nabi bilang penduduk surga udah ada orang-orangnya, udah jelas, udah dicatat. Penduduk neraka udah dicatat, udah ada nama-namanya. Ini Bang Marzuki ada apa enggak gitu, udah ada nama-namanya. Nabi yang bersabda, kalau begitu kata para sahabat, untuk apa kita berusaha? Bukankah tidak lebih baik kita bertawakal saja kalau emang udah ada semua catatannya? Enggak begitu. Kata Nabi, fakullun muyassarun. Tiap-tiap sesuatu itu akan dimudahkan. Kalau dia namanya sebagai penghuni surga, pasti akan dibikin enteng dengan amalan-amalan penghuni surga. Kalau dia namanya penghuni neraka, dia dibikin enteng untuk berbuat dosa. Waliyahzubillah. Ukurannya itu. Jadi kita bisa melihat, kita nggak tahu Allah ridho apa kagak sama kita.
tapi indikasinya saat engkau mendapatkan kemudahan dalam ketaatan, termasuk hadir Bani Salim, semua yang kita keluarkan. Makanya di masa Nabi ada orang yang kemudian kerjanya belajar aja. Ada orang yang gak sempat belajar, tapi dia ngongkosin yang belajar. Maka sabda Nabi, dua-duanya pahalanya sama. Jadi bapak, ibu, kita ngebiayain anak kita, nilainya sedekah. Jadi anak kita belajar mau berapapun gitu, nilainya sedekah. Jadi kalau misalnya anak kita kemudian pengen beli buku, pengen beli kitab, pengen ongkos buat ke sekolahnya atau apa, bernilai sedekah semuanya. Makanya kalau mereka yang mau ngejar beasiswa, sedekahnya sedikit. Sedekahnya sedikit, dan anaknya nanti lebih taat sama negara dibanding sama orang tua yang ongkosin negara. Begitu udah gede lagi marah-marah, kok lu gak taat sama orang tua? Lah kan yang ongkosin negara, bagaimana taat sama orang tua? Jadi ya ada bahagia pada saat kita bisa membiayai anak sekolah. Ustaz, bagaimana kalau dia dapat beasiswa cakep gak cakep? Cuman ente tambahin tuh anak ente. Jangan cuma udah begitu udah. Apa yang kita keluarkan kepada anak-anak kita, maka itu akan membawa nilai pahala buat kita semuanya. Wa qala fattawat al-ayatani, maka telah menetapkan apa al-ayatani, dua ayat, annal ulama'a, bahwasanya ulama humul ladina yakhshawallah, mereka adalah orang yang takut kepada Allah. Walladzina yakhshawnallaha hum khairul bariyah, dan orang yang takut kepada Allah itu adalah sebaik-baik manusia. Fayuntiyu annal ulama'a hum khairul bariyah, maka dinatijahkan, dinilai bahwa ulama itu adalah khairul bariyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayyurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Bermula siapa orang yang menginginkan, siapa Allah bihi dengan man khairan, akan kebaikan, yufaqihu, niscaya memberikan faqih, faham siapa Allahu kepada man fid din, dalam urusan agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka bi hadhihi darajati, dan cukuplah bagimu dengan derajat ini, majid dan majid dan wa fakhran, pujian dan kebanggaan. Wa bi hadha rutbah, dan dengan tingkatan ini syarafan, kemuliaan, wa zikran, dan penyebutan. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwah, dan apabila adalah tidak ada kedudukan di atas kedudukan kenabian, tidak ada lagi tingkatan yang lebih mulia di atas kenabian, fala syarafa fawqa syarafil warithati, fawqa syarafil wirasati bitilka rutbah, maka tidak adalah kemuliaan di atas kemuliaan mendapatkan warisan dengan ilmu, dengan tingkatan itu. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi, dan bermula tujuan puncaknya punya ilmu adalah al-amalu bihi, beramal dengannya. Jadi patokannya amal. Ini suka didiskusikan sama Ustaz Jalan kalau di ngobrol. Jadi ada orang yang kemudian dia punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka dia tidak masuk dalam orang yang punya ilmu. Ghayatul ilmi al-amalu bihi, li'annahu, karena sesungguhnya samaratu kelakuan itu, samaratu buahnya ilmu, wa faidatul umri, dan li'annahu, karena sesungguhnya amal itu samaratuhu, buahnya ilmu, wa faidatul umri, dan faedahnya umur, wa zadul akhirati, dan tambahannya akhirat. Faman zafara bihi sa'idan, siapa yang mendapatkan dia dengan amal itu maka dia berbahagia. Wa man fatahu khasira, dan siapa yang luput dari amal itu maka dia rugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani, nah ini dia nih yang tadi saya ceritakan. Dan tatkala diceritakan indahu di sisi Nabi, rajulani, siapa dua orang, ahaduhuma abidun, satu orang dari keduanya ahli ibadah, wal akharu alimun, dan lainnya adalah alim, yang satu lagi alim. Qala, Nabi bersabda, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum,
Keutamaan orang yang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari kalian. Ini terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini akan membahagiakan kita. Dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang ibu dan bapak malam ini, atau siapapun yang mereka hadir di majlis taklim. Nabi menyampaikan, man salaka tariqan, siapa orang yang menempuh sebuah jalan, yatlubu fihi ilman, yang mencari siapa man fihi dalam jalan itu ilman akan ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannati, maka Allah akan memperjalankan dia dengan sebuah jalan dari jalan-jalan surga. Itu tadi yang saya bilang indikasinya. Hati-hati, kalau kau punya badan nggak demen sama majlis taklim, jangan-jangan engkau tidak sedang menuju surga. Karena siapa orang yang demen sama majlis taklim, ini dia hadisnya. Sahih Muslim, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Jadi bapak dan ibu yang datang ke al-musyawarah sesungguhnya adalah jalan yang akan menyebabkan kita dimudahkan menuju ke surga oleh Allah. Nggak bisa dibantah ibu bapak. Masa sama mereka yang ada di rumah dengan orang yang duduk di majlis taklim berzikir, baca Ratibul Hadad, baca sholawat, kagak boleh sama. Enak amat kalau sama. Beda, kita sedang di jalan yang akan menghantarkan diri kita ke dalam surga insyaallah. Karena itu tujuan kita. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Hidup di dunia cuma sebentar. Perasaan baru kemarin. Apalagi zaman sekarang waktu berasa cepet banget. Tahu-tahu udah malam Selasa lagi. Tahu-tahu udah malam Rabu lagi, Jumat lagi. Ini berasa cepet banget. Coba deh kalau diperhatiin gitu, berasa cepat banget. Dan tanda-tanda akhir zaman, waktunya berasa lebih cepat. Nggak taunya anak kita udah pada gede. Nggak taunya rambut udah putih semua, cepat banget. Nggak tahu asam sama urat udah pada gabung di badan. Ada asam, ada urat. Asam urat jadi. Coba dah ngerasain bangun dari duduk kita nih. Nggak kayak dulu bangun duduk rasanya langsung bisa lari. Sekarang mah ngeyek dulu gitu. Tahu ngeyek kan ya? Pinggang kita nggak buru-buru dia lurus. Kenapa? Waktu cepat banget dan kita manfaatin waktu yang kita punya buat mencari ridho Allah. Jangan sampai nyesel belakangan. Kan gak enak banget. Begitu nanti ternyata badan kita ditaruh ke alam kubur sendirian. Ternyata keluar tuh binatang-binatang kalajengking, binatang-binatang baru. Bayangin, saya ngerasain kalau turun ke itu kemana namanya kuburan kemana itu kalau nanggapin, ya Allah ngeri rasanya. Beda tukang gali lubang bangunan sama tukang gali lubang buat kuburan itu beda. Dia begitu gali pondasi berasa enak aja, tapi ya kan dari kuburan karena berat. Kita di dalamnya aja tuh nungguin lama, itu tidak turun nggak banget. Bagaimana saat engkau sendirian dan tidak ada amal? Maka al-musyawarah menjadi sebuah alternatif yang mudah-mudahan menjadi sebuah sajadah amal kebaikan kita. Mudah-mudahan al-musyawarah ini menjadi sebuah alasan kita dikumpulkan bareng di tempat ini, dikumpulkan juga di dalam syurga nanti. Kita sama-sama belajar dan mengingatkan. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allifatil kitab. Ya Allah, sahil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bidu'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim
في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.